Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizatul Jannah. Nah, pertama-tama saya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa melakukan seminar proposal ini secara online. Dan terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian, yaitu Bapak Huzain Jailani SPD MPD. Berkat beliau, saya bisa menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul Peran Ekonomi Keluarga dalam Memotivasi Minat Belajar Anak Perempuan pada Sekolah Menengah di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bab 1. Di bab 1 di pendahuluan ini memiliki 5 poin. Yang pertama, latar belakang. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Karena memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk diteliti. Saya sedikit menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Menurut Tom, kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan dalam hal cara menambah, menggunakan, dan mengatur kekayaan. Nah, di sini terdapat 3 golongan ekonomi. Yang pertama, golongan ekonomi tinggi, yang kedua, golongan ekonomi sedang, dan yang ketiga, golongan ekonomi rendah. Nah, bagi mereka yang memiliki golongan ekonomi tinggi akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu sandang, pangan, maupun papan. Nah, terlebih lagi masalah sekolah bagi anak-anaknya, terutama di dalam memotivasi anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tergolong ekonomi rendah, sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk melanjutkan anak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua, fokus penelitian. Nah, adapun aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran ekonomi keluarga dalam memotivasi minat belajar anak perempuan pada sekolah menengah di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Selanjutnya, di sini rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran ekonomi keluarga dalam memotivasi minat belajar anak perempuan pada sekolah menengah di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui peran ekonomi keluarga dalam memotivasi minat belajar anak perempuan pada sekolah menengah di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian ini dilihat dari 3 segi. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis, dan yang ketiga secara khusus. Nah, dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan diharapkan berguna sebagai sumber informasi serta dapat memberikan satu perenungan dalam menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan peran ekonomi keluarga dalam memotivasi minat belajar anak perempuan pada sekolah menengah. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri, pemerintah, dan lembaga lainnya. Nah, sedangkan secara khusus dari hasil penelitian ini adalah sebagai acuan dalam upaya keluarga memotivasi minat belajar anak perempuan pada sekolah menengah di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Selanjutnya, kita beralih ke bab 2 di kajian pustaka. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, penelitian terdahulu, yang kedua, landasan teori, dan yang ketiga, kerangka berpikir. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Penelitian tentang masalah peran ekonomi keluarga ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa orang. Di antaranya yang pertama, Sudiastini dengan judul Ekonomi Keluarga dan Peranannya Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Yang kedua, Muhammad Hatta dengan judul Korelasi Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kelangsungan Tingkat Pendidikan di Desa Engko, Kecamatan Janaperia, Lombok Tengah. Yang ketiga,
Asnawati dengan judul Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak di MTS Hujan Rintis Raya Lombok Tengah. Poin yang kedua tentang landasan teori. Landasan teori, saya akan menjelaskan. Nah, di sini poin yang pertama yaitu peran ekonomi keluarga. Pada garis besar, peran ekonomi keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dalam kehidupan keluarga. Seseorang pasti menginginkan seluruh anggota keluarganya tercukupi dan segala kebutuhannya sehingga mereka dapat hidup secara wajar dan layak. Manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dan bertingkat. Namun secara umum kebutuhan hidup manusia dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selanjutnya yang kedua indikator tingkat status sosial ekonomi. Nah, di sini masyarakat maupun lingkungan fisik adalah faktor yang sangat dominan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, motivasi minat belajar anak perempuan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang motivasi. Nah, di sini motivasi merupakan rangsangan dan dorongan yang dapat membangkitkan aktivitas semua orang atau individu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan minat belajar adalah suatu keinginan yang muncul dari seorang untuk mendapatkan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya melalui proses penerimaan, menanggapi, serta menganalisis pengalaman yang didapat dari orang lain atau dari lingkungannya. Adapun ciri-ciri kepribadian anak perempuan. Yang pertama, minat pada bagian anak perempuan sangat mudah dipengaruhi. Yang kedua, minat pada prestasi. Yang ketiga, minat pada pekerjaan. Adapun faktor-faktor motivasi minat belajar pada anak perempuan. Menurut Slameto, bahwa secara garis besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa dapat diklasifikasi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini di dalam metodologi penelitian ini ada 7 sub. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis penelitian. Nah, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu peneliti. Nah, di sini peneliti dilakukan selama 2 bulan, yaitu bulan September dan Oktober. Nah, kemudian yang tempat peneliti yaitu Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Yang ketiga, subjek peneliti. Adapun subjek yang diteliti oleh peneliti, yang pertama Kepala Desa Tebaban, yang kedua Pak Kadus, yang ketiga orang tua anak, dan yang keempat anak perempuan itu sendiri. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode dokumentasi. Nah, yang kelima, keabsahan data. Nah, maksud dari keabsahan data ialah untuk membuktikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kenyataan, maka diperlukan adanya kredibilitas atau keabsahan data agar data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga untuk memperoleh keabsahan data dan temuan dalam penelitian ini, maka peneliti mengupayakan adanya yang pertama perpanjangan keikutsertaan, yang kedua trimulasi, yang ketiga berdiskusi dengan teman sejawat, yang keempat kecukupan referensi. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, di sini peneliti menggunakan metode analisis induktif, yaitu pengelolaan data yang dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus dan bermuara pada kesimpulan umum. Selanjutnya, yang terakhir, instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Nah, setelah fokus peneliti menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembang instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.